Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriani, mahasiswi IAIN Kendari, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah. Berhubung saya dari Prodi Manajemen Dakwah, maka di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen, yaitu pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, dan tingkatan manajemen. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu POAC, yang dimana P adalah planning, O organizing, A actuating, dan C controlling. Yang pertama, planning atau perencanaan adalah tahap awal dari manajemen di mana manajer menentukan tujuan dan cara untuk mencapainya. Perencanaan melibatkan pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dan siapa yang akan melakukannya. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Setelah perencanaan, manajer harus mengorganisir sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian melibatkan penentuan tugas dan tanggung jawab, dan bagaimana mereka akan dikoordinasikan. Ada 6 elemen pengorganisasian. Yang pertama, spesialisasi. Spesialisasi adalah mengacu pada pembagian kerjaan, penugasan tugas-tugas khusus kepada individu atau kelompok berdasarkan keterampilan dan keahlian mereka. Yang kedua, departementasi. Departementasi adalah pengelompokan individu atau aktivitas dalam departemen berdasarkan fungsi, produk, pelanggan, atau lokasi geografisnya. Yang ketiga, rantai komando adalah garis wewenang formal yang berjalan dari puncak organisasi hingga ke bawah. Yang keempat, rentang kendali, mengacu pada jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Yang kelima, sentralisasi adalah sejauh mana otoritas pengambilan keputusan terkonsentrasi di puncak organisasi. Dan yang terakhir ada formalisasi, mengacu pada sejauh mana aturan, prosedur, dan kebijakan ditetapkan dan dipatuhi dalam organisasi. Di dalam organizing terdapat kepemimpinan. Kepemimpinan sangat penting dalam proses pengorganisasian atau organizing dalam manajemen. Seorang pemimpin yang efektif memiliki beberapa peran penting dan proses ini, yaitu yang pertama penentuan struktur, yang kedua penempatan personil, yang ketiga koordinasi, yang keempat komunikasi, dan yang kelima motivasi. Cara meningkatkan motivasi karyawan yaitu dengan memberi penghargaan dan pengakuan atas kerja keras dan prestasi karyawan, memberi peluang untuk promosi atau mengembangkan karir, menciptakan lingkungan kerja yang positif, komunikasi yang baik, memberikan pelatihan dan kesempatan untuk pengembangan diri, dan yang terakhir, membantu karyawan menemukan keseimbangan. Selanjutnya, fungsi-fungsi manajemen yang kedua yaitu yang ketiga yaitu actuating atau aksi pengarahan. Pengarahan melibatkan pengarahan dan pengarahan staf untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Ini juga melibatkan motivasi staf untuk mencapai tujuan organisasi. Dan fungsi manajemen yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah proses memantau dan mengoreksi kinerja organisasi. Manajer harus memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai rencana dan tujuan organisasi tercapai.
Semua fungsi ini saling terkait dan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas organisasi. Pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, kita akan membahas tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen biasanya dibagi menjadi 3 level, yaitu tingkat atas, menengah, dan bawah. Mari kita bahas masing-masing. Manajemen tingkat atas atau top management adalah level tertinggi dalam struktur organisasi dan biasanya melibatkan posisi seperti CEO, CVO, dan direktur utama maupun presiden. Manajer tingkat atas bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle management. Manajer tingkat menengah seperti kepala departemen atau manajer divisi bertindak sebagai perantara antara manajemen tingkat atas dan bawah. Mereka menerjemahkan tujuan strategis menjadi tujuan operasional dan memastikan bahwa tugas sehari-hari dilakukan dengan baik. Yang terakhir atau yang ketiga, manajemen tingkat bawah atau lower management. Manajer tingkat bawah seperti supervisor atau team leader bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari dan manajemen karyawan lini depan. Mereka berfokus pada pengawasan dari koordinasi karyawan serta melaporkan kembali ke manajer tingkat menengah. Nah, semua tingkatan ini saling berhubungan dan penting untuk operasi yang efisien dan efektif dari organisasi apapun. Demikian kiranya yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya berterima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.